Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnelia dengan NIM S1E1 22056 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halus. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengenalan pola. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai unsupervised learning atau pembelajaran mesin yang tidak diawasi. Nah, pada unsupervised learning ini ada beberapa metode. Yang pertama ada clustering. Biasanya itu dipakai untuk segmentasi pelanggan, untuk data analis, terus bisa juga untuk dimensionality reduction. Kemudian bisa juga untuk mengecek deteksi anomali. Sedangkan selain clustering ada juga yang disebut dengan K-means. Nah, kalau untuk K-means sendiri, dia biasanya untuk melakukan pengelompokan. Oke, di sini sebelumnya ada beberapa kode yang sudah pernah kami jalankan pada saat di ruang perkuliahan kelas, dan saya akan menjelaskannya saja. Di sini kita akan mengetahui perbedaan dari clustering itu sendiri dengan klasifikasi. Nah, kalau klasifikasi sendiri dia itu adalah data yang sudah punya label, misalnya ada iris setosa, versicolor, dan virginica. Sedangkan untuk clustering dia itu adalah data yang tidak punya label. Jadi model tersebut itu kita harus kelompokkan. Jadi kita kelompokkan datanya sendiri. Berbeda dengan klasifikasi. Kalau klasifikasi dia kan sudah punya label. Nah, tinggal bagaimana kita deteksi suatu gambar atau suatu data tersebut apakah dia masuk kelas ini, kelas A ataupun kelas B. Sedangkan kalau clustering itu dia kita harus mengelompokkan data sendiri berdasarkan polanya atau kedekatan suatu fiturnya. Nah, kemudian setelah itu kita juga melakukan namanya ada Gaussian mixture model. Nah, kalau Gaussian mixture model ini kita akan menunjukkan bagaimana model itu probabilistik. Misalnya kita bisa melihat Gaussian mixture-nya yang biasanya bisa kita gunakan untuk memprediksi klaster tersebut. Nah, setelah kita prediksi klaster, kita bisa mencocokkannya ke label aktual menggunakan fungsi model dari SkyPstats. Bisa kalian lihat pada layar video ini. Nah, ini adalah klaster-klasternya. Klaster 1, klaster 2, dan juga klaster 3. Nah, selanjutnya ini ada namanya fit dan predict. Maksudnya adalah di kode ini kita akan menunjukkan bagaimana cara melatih model K-means dengan data sintetis atau data tersebut itu biasanya dihasilkan menggunakan fungsi MaxBlobs. Nah, MaxBlob itu adalah bagaimana kita membuat data tiruan dengan beberapa pusat klaster. Nah, pusat klaster itu yang disebut dengan blob. Nah, di sini kalian bisa lihat K-mean and cluster sama dengan K. Nah, di sini kita akan mencoba menemukan K dari pusat klasternya. Dimana untuk keyprate-nya ini yang kalian lihat yang sudah saya blok ini. Nah, ini adalah bagaimana model bisa mempelajari pusat klaster dan langsung memprediksi label klaster tiap datanya. Nah, setelah itu kita akan melakukan visualisasi hasil clustering, di mana di sini kita bisa lihat bahwa plot pertama menunjukkan data hasil dari MaxBlobs ini lalu dipetakan dalam 5 klaster. Nah, ini bisa kalian lihat 5 klaster. Kemudian kita bisa melihat juga centroidnya atau biasa kita sebut dengan pusat klaster. Yang dimana pusat klaster ini biasa dia memberikan koordinat dari pusat saya adalah pusat masing-masing klaster.
Selanjutnya kita akan memprediksi data barunya. Jadi setelah kita ketahui sentroidnya, kita akan melakukan prediksi data baru. Dimana untuk prediksi data baru ini itu tujuannya adalah memperkirakan ke klaster mana data baru itu akan masuk, apakah di klaster 1, 2, atau 3. Nah, selain itu pada pelajaran sebelumnya kita juga telah mempelajari namanya decision boundaries, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah batas keputusan, di mana di dalam kode ini kita bisa menghasilkan namanya Voronoi diagram yang menunjukkan batas wilayah dari setiap klaster. Nah ini adalah bagaimana Voronoi diagram itu menunjukkan batas wilayah dari setiap klaster, di mana kita bisa melihat area mana yang menjadi tanggung jawab masing-masing sentroid, dan bisa melihat perbedaan area untuk tiap klaster berdasarkan jarak. Nah, di sini ada 1 2 3 ada 5 kelas ya. Setelah itu kita melakukan hard clustering versi soft clustering. Nah, apa sih yang disebut dengan hard clustering dan soft clustering itu? Jadi hard clustering itu adalah setiap data itu hanya masuk ke satu klaster terdekat. Jadi dia hanya masuknya itu ke satu klaster terdekat. Nah, itu yang disebut dengan hard clustering. Nah, sedangkan untuk soft clustering itu sendiri, dia itu mengukur jarak ke semua sentroid. Jadi dia tidak hanya mengukur jaraknya itu terhadap satu sentroid terdekat saja, tapi ke semua sentroid. Tidak seperti dengan hard clustering. Nah, untuk kode ini itu tujuannya adalah mengembalikan jarak Euclidean-nya dari setiap titik X new ke semua pusat cluster, atau bisa kita sebut dengan cluster center. Nah, itu tadi merupakan beberapa kode yang sebelumnya sudah kita jalankan, bagaimana kita melihat Cummins itu bekerja, bagaimana cara membuat data atau melatih model, serta kita visualisasikan hasilnya, dan juga cara membedakan yang mana namanya hard clustering dan juga soft clustering. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian Cummins algorithm. Nah, di sini kita akan mulai menulis kodenya satu persatu. Nah, di kode ini saya akan memvisualisasikan iterasi algoritma Cummins. Jadi Cummins cluster sama dengan 5. Kemudian init random init sama dengan 1 max iter sama dengan 1. Random state-nya itu sama dengan 5. Nah, selanjutnya ini kita akan buat iterasinya itu ada sebanyak 3 kali, jadi kita copy saja untuk bagian ini karena
kita hanya akan mengubah bagian tertentunya saja. Ini kita ubah jadi iterasi kedua. Poster 5 tetap, random tetap, initnya 1 tetap. Nah, namun di sini kita ganti iterasinya itu jadi 2. Nah, seperti ini. Lalu kita karena kita akan membuat 3 iterasi, jadi kita copy lagi 1. Di sini iter 3. Kemudian kita ganti di sini maksimal iterasinya itu udah 3 juga. Nah, random state-nya itu tetap ya, teman-teman. Selanjutnya itu kita buat satu fungsi kamins iter 1 fit x. Kemudian kamins iter 2 fit x. Kamins kita panggil juga untuk iterasi yang ketiga fit x. plt figur fix size 10,8. plt subplot 321. Plot data x. Plot centroid centroid kamins iter 1 cluster. Circle color R cross color W. plt y label x 2 S. Kemudian rotasi sama dengan 0. plt tick params label bottom sama dengan false. plt.title update the centroid initially randomly. Nah, selanjutnya kita bikin juga plt untuk subplotnya yang 322 ya. Jadi kita klik plt subplot 322. Kemudian kita plot decision-nya. Decision boundariesnya itu kamins iter 1 x show
X label false. So fill labels false. Kemudian plt title label the instance. plt subplot 323, karena tadi kita sudah buatkan untuk 122, sekarang kita akan buat yang 323 dengan plot decision boundariesnya itu Cummins iter 2 X Nah, kalau tadi sebelumnya show X labels, nah sekarang kita akan show centroidnya. Jadi kita akan menampilkan centroidnya. Show X labels sama dengan false. Kemudian kita akan buat lagi plt subplotnya itu sama dengan 324. Kemudian plot decision-nya, plot decision boundariesnya itu Cummins iter 2 X show labels selanjutnya plt subplot untuk 325, kemudian plot decision boundariesnya itu Cummins iter 2 X show centroid false. Kemudian plot centroidnya itu Cummins iter 3 titik cluster center Nah, selanjutnya itu kita buat juga plt subplot 326, kemudian plot decisionnya itu Cummins iter 3 X show fill labels sama dengan false. Kemudian save fig Cummins algorithm
plot plt show Nah, ini adalah kode visualisasi iterasi algoritma K-means. Kita coba jalankan dulu untuk melihat apakah ada yang error atau sudah bisa kita tampilkan. Nah, ini masih ada error, kita coba perbaiki dulu. Nah, di sini sudah tertampil dimana kita sudah mendemokan langkah-langkah iteratif algoritma K-means atau langkah iterasinya, dimana di sini membuat 3 model K-means dengan jumlah iterasi maksimal yang berbeda, yang sebagaimana kita tahu di sini isinya tadi itu adalah iterasi 1, 2, dan 3. Kemudian setelah itu kita melatih model-model tersebut pada dataset X yang ini, pada yang ini. Kemudian ini adalah visualisasi hasil dari setiap iterasi. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa iterasi yang dilakukan itu menunjukkan bagaimana centroid ini bergerak dan batas klasternya itu berubah-ubah selama proses iterasi. Nah, visualisasi ini juga itu menunjukkan bagaimana algoritma K-means ini mengoptimalkan posisi centroid secara iteratif. Nah, bisa kalian lihat pada layar. Sini adalah update centroid setelah dilakukan inisialisasi secara random. Kemudian ini adalah label instansnya atau atributnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat bagaimana variabel dari K-means itu sendiri. Jadi nanti kode ini akan membandingkan dua solusi K-means yang berbeda dengan inisialisasi randomnya juga yang berbeda. Nah, kita coba untuk buat kodenya terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan namanya plot cluster comparison. Jadi def plot cluster comparison cluster 1 bukan cluster tapi clusterer 1, clusterer 2 X, kemudian title 1 sama dengan non. Nah, kemudian title 2 nya itu kita kasih non juga. Selanjutnya clusterer 1 fit X, kemudian clusterer 2 nya itu fit X, kemudian plt figure, fix size yaitu 10,3.2, kemudian plt
subplot 121 plot decision boundariesnya itu cluster 1 Nah, di sini ada if title 1 tlt title 1. plt.subplot 122 plot decision boundaries. Di sini kita ganti jadi cluster 2, x show variables false. Nah, if title 2 plt title 2. Setelah itu kita comments rnd init 1 sama dengan comments and cluster sama dengan 5 init random and init 1 dengan random state-nya itu 2. Nah, karena ini kurang lebih hampir sama, jadi kita coba copy saja, lalu kita tempel di bawahnya. Kita ganti di sini jadi init 2. Nah, tapi di sini random state-nya kita ganti bukan 2 tapi 9. Setelah itu kita buat plot cluster comparison dengan comments rnd init 1 comments rnd init 2 x solution satu. Kemudian solution 2 with different random init. Kemudian kita lakukan save fig. Comments variability plot plt show. Nah, ini adalah kode perbandingan solusi yang berbeda dari sebelumnya. Kita coba jalankan dulu untuk melihat apakah masih ada yang error atau tidak.
Nah, di sini masih ada error, kita ubah dulu. Di sini bukan cluster sama dengan 1 tapi cluster 1. Dan ini kita lupa kasih titik. Jadi kita coba jalankan ulang. Nah, ini sudah muncul pada layar solusi 1 dan juga solusi 2 menggunakan random init. Nah, dimana kode ini membandingkan dua solusi Cummins. Nah, ini solusi pertama dan ini solusi kedua dengan inisialisasi randomnya yang berbeda. Nah, fungsinya yang dipakai di sini adalah yang ini, plot cluster comparison, yang menampilkan hasil clusteringnya itu dari dua model secara berdampingan. Nah, bisa kalian lihat pada layar yang menunjukkan bagaimana inisialisasi yang berbeda dapat menghasilkan solusi yang juga berbeda. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya inisialisasi centroid secara manual. Pertama, good init sama dengan np array karena ini secara manual kita inisialisasi centroidnya, jadi kita masukkan Oke, di sini kita coba mengambil tanda kurung. Karena ada sedikit masalah, saya tidak bisa mendapatkan icon
yang sama seperti pada layar atau seperti kode yang akan saya jelaskan. Nah, sini minus 3,3 kemudian minus 3,2. Selanjutnya itu adalah minus 3,1 kemudian minus 1,2 dan juga 0,2. Nah, selanjutnya kita lakukan inisialisasi. Kmin sama dengan K-means n clusters sama dengan 5. Kemudian init sama dengan good init. Kemudian n init sama dengan 1. Kemudian random state sama dengan 42. Lalu K-means fit x. Kita coba jalankan. Nah, di sini kode yang telah saya buat ini adalah bagaimana menunjukkan cara menginisialisasi Centroid secara manual. Karena biasanya kan kita menggunakan yang namanya inisialisasi secara random atau K-means plus koordinat awal Centroidnya itu ditentukan dalam suatu array menggunakan good init. Nah, dimana biasanya proses ini tuh berguna ketika kita memiliki pengetahuan sebelumnya tentang lokasi yang baik untuk Centroid. Jadi pada sebelum mengolah data kita juga sudah mengetahui bahwa lokasi Centroid yang bagus itu di posisi ini. Jadi itu bisa dilakukan secara manual tanpa perlu kita menentukan dalam bentuk array. Nah, setelah kita membuat suatu inisialisasi atau menginisialisasi Centroidnya secara manual, nah kita akan membuat bagaimana caranya memvisualisasikan hasil inisialisasi manual tadi. plt.figure fix size sama dengan 8,4 plot decision boundaries K-means x. Nah, kita coba jalankan. Oh, di sini kita menulis plotnya 2 kali. Nah, dari kode yang saya buat tadi yang bagaimana memvisualisasikan hasil clustering tadi dengan inisialisasi Centroid manual yang didefinisikan pada kode sebelumnya. Nah, ini adalah hasil dari visualisasi tersebut. Nah, bisa kita lihat ini adalah visualisasi dari Centroid yang telah dibuat secara manual tadi. Nah, selanjutnya setelah kita visualisasi, kita akan menghitung bagaimana caranya menghitung inersianya.
Jadi Cummins inersia. Kita jalankan. Di sini kita mendapatkan 211,5 sekian, di mana inersia ini merupakan jumlah kuadrat jarak dari setiap titik data ini ke sentroid terdekatnya. Dimana kalau misalnya inersianya ini semakin kecil, maka dia akan semakin baik model clusteringnya. Dimana inersianya ini juga digunakan untuk mengevaluasi kualitas dari clustering itu sendiri. Nah, setelah kita cek atau menghitung inersianya, sekarang kita akan melakukan perbandingan antara inersia dan juga solusi. Cummins RND init 1 inersia, kemudian kita jalankan, kemudian kita buat lagi satu Cummins RND init 2 inersia. Kita coba jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat perbandingan antara kedua inisiasi tadi, yang dimana dari nilai inersianya untuk dua model Cummins ini dengan kita inisialisasi secara acak berbeda dengan yang kita buat sebelumnya. Di sini kan yang kita buat sebelumnya 211, sedangkan ketika kita melakukan perbandingan menunjukkan bahwa solusinya itu berbeda, dapat menghasilkan inersia juga yang berbeda. Seperti yang sebelumnya sudah disebutkan bahwa kalau solusinya berbeda itu berarti biasanya hasil dari inersia yang didapatkan juga itu adalah berbeda. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan verifikasi perhitungan inersianya. Jadi kita melakukan validasi terhadap perhitungan inersia tersebut. Jadi X this kemudian dengan Cummins transform X this NP arrange len X this Cummins bubbles dikali 2, kemudian kita tambah kita jalankan. Di sini kita hasilkan NumPy floatnya itu 64 dengan 211,598 sekian. Nah, dari kode yang saya tulis tadi ini merupakan implementasi manual dari perhitungan inersianya yang seharusnya perhitungan inersianya ini sama dengan nilai Cummins inersia. Nah, tujuan dari dilakukan kode ini adalah dengan menghitung jarak kuadrat dari setiap titik data ke sentroid terdekatnya. Kemudian setelah kita menghitung ke sentroid terdekatnya, kita akan menjumlahkannya. Selanjutnya kita akan melihat skor negatif dari inersianya. Jadi langsung saja Cummins skor X. Kita jalankan. Nah, di sini kita dapatkan negatif karena memang kita mencari skor negatif dari inersianya.
Nah, biasanya kalau dalam skitlearn atau SL ini, fungsi skornya ini biasanya mengembalikan nilai di mana semakin tinggi nilainya maka semakin baik modelnya. Karena inersia yang lebih rendah adalah lebih baik, maka skornya itu mengembalikan negatif dari inersianya sendiri. Karena kalau dia lebih rendah berarti dia lebih baik. Oke, selanjutnya kita akan melakukan multiple inisialisasi. Nah, nanti di kode yang akan saya buat ini akan melatih model Cummins dengan 10 inisialisasi acak yang berbeda. Nah, di sini fungsi dari skitlearn ini akan memilih solusi terbaik dengan inersia terendah dari 10 percobaan yang dilakukan sebentar. Jadi kita langsung saja ambil atau kodenya Cummins RND 10 karena kita akan melakukan secara random itu sebanyak 10 kali. Cummins and clusternya itu sama dengan 5, kemudian init sama dengan random and init sama dengan 10. Random state nya itu kita kasih 2, kemudian Cummins RND 10 inits dot fit x. Nah, kemudian kita jalankan. Jadi model yang ini sudah berubah berdasarkan Cummins yang telah kita inisialisasi, yaitu dengan initnya random, kemudian n clusternya 5, kemudian inisialisasinya itu sebanyak 10 kali dengan random state-nya itu 2. Nah, setelah itu kita lakukan visualisasi hasil dari multiple inisialisasi ini. Jadi untuk melihat apakah bagaimana hasil dari Cummins dengan multiple inisialisasi ini. Jadi langsung saja plt figure fix size 8,4 plot decision boundariesnya itu Cummins RND 10 inits X, kemudian plt show, lalu kita jalankan. Nah, ini adalah hasil visualisasi dari clustering model Cummins dengan 10 inisialisasi yang akan dibuat, yang tadi kita sudah buat di sini dengan inisialisasinya itu 10. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan hitung lagi inersianya dari multiple inisialisasi ini. Cummins RND 10 inits score X. Sini kita akan hitung inersianya, jadi bukan skor X tapi skor inersia. Kita jalankan. Nah, di sini kita juga dapat 211,598 sekian. Nah, selanjutnya setelah multiple inisialisasi, sekarang kita lanjut ke mini batch Cummins.
Jadi kita import dulu from sklearn cluster, import mini batch Kamins. Mini batch Kamins sama dengan mini batch Kamins and cluster sama dengan 5 and init sama dengan 3, random state-nya itu 42. Nah, jadi kode yang saya buat ini adalah bagaimana kita mengimplementasikan algoritma mini batch Kamins ini. Ini merupakan versi lebih efisien dari Kamins untuk dataset besar. Jadi algoritma ini menggunakan subset acak dari data atau mini batch itu sendiri pada setiap iterasi. Jadi sehingga dia tuh bisa melakukan lebih cepat, tetapi kekurangannya itu dia bisa saja kurang akurat. Tapi kalau soal kecepatan dia lebih cepat dari Kamins dari cluster yang sebelumnya. From sklearn cluster, nah setelah itu kita akan menghitung inisialisasi dari mini batch ini. Jadi mini batch Kamins dot inertia, lalu kita run. Nah, di sini kode ini menampilkan nilai inersianya dari model mini batch Kamins, di mana nilai ini bisa kita bandingkan dengan inersia dari model Kamins sebelumnya atau yang biasanya itu kita bisa melihat dan mengevaluasi trade-off-nya antara kecepatan dan akurasinya. Nah, selanjutnya kita beralih memuat dataset MNIST-nya menggunakan Kamins. Jadi from sklearn .dataset import fetch openML MNIST. Jadi kalau data berupa angka itu atau MNIST itu adalah data yang berupa angka dari 0 sampai 9. Fetch openML MNIST 784 as frame false, parsernya itu auto. Kita coba jalankan. Jadi kode ini adalah bagaimana kita memuat dataset dari MNIST yang berisi gambar
seperti yang saya sebutkan tadi dan saya bacakan tadi, bahwa dia berisi dataset angka tulisan tangan, dan dimana dataset ini biasanya kita gunakan untuk mendemonstrasikan k-means pada data dengan dimensi tinggi. Setelah itu, setelah kita import, kita akan melakukan atau membagi dataset tersebut jadi data train dan juga data testing. Jadi X train, Y train, MNIST data, Rp60.000, MNIST target Rp60.000. Kemudian kita buat juga untuk data testingnya, X test, Y test, MNIST data, Rp60.000, MNIST target Rp60.000. Nah, setelah kita bagi data trainnya itu, jadi sebelumnya kode dari dataset MNIST ini, data trainingnya itu ada 60.000 sampel, dan data testingnya itu kita bagi sehingga mendapatkan 10.000 sampel. Nah, jadi walaupun misalnya k-means ini merupakan algoritma unsupervised learning yang tidak memerlukan label, tetapi untuk label Y-train dan Y-test ini bisa kita simpan sebagai bahan evaluasi nantinya. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan data tersebut ke memori map file. Jadi file name my MNIST and map, kemudian X main map sama dengan np main map file name, the type float 32, mode write, shape X train, shape X main map, sama dengan X strain. Setelah itu kita akan melakukan X main map untuk flashnya.
site Pro 32. Nah, ini adalah kode untuk menyimpan data training MNIST-nya ini ke memori map file. Nah, biasanya supaya dapat kita akses ke data besar, jadi kita tidak perlu memuat seluruh dataset tersebut ke dalam memori. Jadi ini tuh suatu teknik yang sangat berguna untuk bekerja dengan dataset yang tidak cukup atau yang tidak banyak untuk dimuat ke dalam suatu RAM. Selanjutnya kita akan buat mini batch-nya juga dari commands pada MNIST. Jadi from sklearn cluster import mini batch commands initnya itu sama dengan 3, kemudian random state-nya itu sama dengan 42. Nah, jadi dengan menerapkan mini batch dalam kode ini, kita bisa melihat bahwa dataset MNIST ini yang disimpan dalam memori map file tadi itu akan diatur menjadi 10. Jadi sesuai dengan 10 digit, yaitu angka 0 sampai dengan 9. Nah, biasanya dalam parameter batch size 10 ini bisa kalian lihat pada layar batch size 10. Ini untuk menentukan ukuran mini batch-nya untuk setiap iterasi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perbandingan waktu dan inersianya. From it max K sama dengan 100 times NP MT max kedua. For K in range 1, max K ditambah 1. Means dengan K means N cluster sama dengan K koma algorithm sama dengan
dan initnya itu sama dengan 10, kemudian random state sama dengan 42, kemudian mini batch Cummins sama dengan mini batch Cummins and cluster sama dengan K and init sama dengan 10, kemudian random state itu 42, kemudian print F R Nah, ini adalah kode untuk melihat perbandingan waktu dan inersianya. Kita tunggu. Jadi di kode ini kita akan membandingkan waktu training dan inersia antara Cummins biasa dan juga mini batch Cummins untuk berbagi nilai K. Nah, nilai K-nya itu bisa dari angka 1 sampai dengan 100. Dimana hasilnya itu divisualisasikan dalam dua plot, yang dimana satu untuk inersia dan juga satu untuk waktu training. Dan sebentar kita akan lihat ketika angka ini mencapai 100. Karena tadi di sini kita sudah inisialisasi itu K sama dengan 100. Jadi dia akan melakukan inisialisasi sampai angka 100. Nah, sambil kita menunggu hasil dari perbandingan waktu dan inersianya, kita akan melanjutkan kode selanjutnya. Tapi saya belum akan menjalankan. Jadi kita hanya akan melanjutkan saja. Cummins K3 sama dengan Cummins and cluster 3. K3 inersia. Kemudian kita buat juga Cummins K8 inersia.
NSK sama dengan 8. Save.fit bed and clusters dot plt server. Oke, ini sudah sampai ke 69, kita tunggu dulu. Sudah mendekati angka ke 98, kita akan melihat bagaimana perbandingan waktu trainingnya dan juga inersianya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk dari garis warna orange ini adalah Cummins, sedangkan warna biru ini adalah mini batch Cummins. Sedangkan di sini adalah training time atau waktu trainnya itu, waktu melatihnya itu dalam bentuk detik. Sini kita bisa lihat bahwa mini batch Cummins itu lebih baik dibanding Cummins yang biasa. Selanjutnya kita akan membandingkan jumlah klasternya, di mana hasil clustering dengan jumlah klaster yang berbeda. Di sini kita sudah tulis K3-nya itu sama dengan 8, kemudian kita buatkan lagi K3-nya itu sama dengan maksudnya clustersnya itu sama dengan 8. Yang dimana dia akan membandingkan jumlah klaster yang berbeda secara visual. Jadi kita juga bisa memahami bagaimana pemilihan nilai K-nya itu sangat mempengaruhi hasil dari clustering tersebut. Plot cluster. Di sini saya harus lupa mengganti. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai K itu sangat mempengaruhi bagaimana hasil dari clustering tersebut. Bisa dilihat di sini K8 yang K-nya, yang nilai K-nya itu sama dengan 8. Di sini kita bisa lihat visualisasinya sangat masih banyak yang harusnya ini masih satu cluster tapi sudah dipisah karena memang pemilihan K itu sangat berpengaruh. Sedangkan untuk K sama dengan 3 di sini bisa kita lihat ada juga beberapa yang harusnya clusternya sudah bisa dibagi tapi di sini masih disatukan. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat perbandingan inersianya untuk nilai K yang berbeda. Nah, ini untuk yang K-nya itu sama dengan 3 dan ini untuk yang K-nya sama dengan 8. Nah, di sini bisa kita lihat untuk nilai K-nya sama dengan 3 dan nilai K-nya sama dengan 8 ini biasanya menurun ketika K-nya itu meningkat. Jadi inersianya itu akan menurun ketika K-nya meningkat. Tapi bisa kita lihat ini tidak selalu berarti K-nya itu harus lebih tinggi, dan kalau misalnya K-nya lebih tinggi tidak selalunya itu adalah lebih baik. K
karena biasa menyebabkan overfitting atau model terlalu mengenali data latih. Nah, ini ada juga cara untuk memilih nilai K yang optimal, yaitu dengan menggunakan metode Elbow K method. Nah, bisa kita lihat di sini. Jalankan. Nah, kalau untuk menentukan elbow method itu biasanya dari suatu garis yang menurun secara stagnan, kemudian dia turun secara perlahan-lahan. Di mana titik antara turun stagnan dan turun secara perlahan-lahan itu disebut dengan elbow method atau nilai K yang optimal. Nah, bisa kita lihat bahwa metode ini untuk menampilkan elbow metodenya itu atau nilai K optimalnya ini menggunakan metode elbow yang menggunakan teknik memilih jumlah klaster yang optimal. Nah, biasanya metode ini melibatkan plotting inersia terhadap K dan mencari elbow atau biasa disebut dengan titik, di mana seperti yang saya jelaskan tadi, penurunan yang melambat dan signifikan. Nah, kita lihat pada layar bahwa di sini terjadi pada elbow method atau K optimalnya itu terjadi pada angka 4 yang menunjukkan bahwa 4 ini bisa menjadi jumlah klaster yang optimal. Selanjutnya kita akan memvisualisasi hasil untuk K sama dengan 4. Plot decision boundaries K-means per K 4 kurang 1. PLT solve. Plot decision boundaries K-means per K. Nah, ini di sini kita bisa menampilkan ini adalah hasil visualisasi clustering dengan menggunakan nilai elbow metodenya yang telah kita temukan tadi, yaitu nilai optimalnya itu 4. Jadi K-nya itu sama dengan 4. Bisa kita lihat di sini pembagiannya sudah sangat baik ketika menggunakan elbow method 4 atau cluster 4 sesuai dengan penggunaan dari atau penemuan dari elbow method menggunakan inersia. Nah, selanjutnya kita akan mengimpor Silhouette score-nya. Jadi from skr matrix import Silhouette score. Jadi fungsi Silhouette score ini biasanya untuk digunakan untuk mengevaluasi bagaimana kualitas dari clustering itu sendiri. Nah, di mana Silhouette score ini mengukur bagaimana sih atau bagaimana dan seberapa baik setiap titik data yang cocok dengan klasternya dibandingkan dengan klaster lainnya. Kemudian setelah kita import Silhouette score, kita akan menghitung Silhouette score-nya. Silhouette score K-means label.
Nah, biasanya untuk Silhouette score itu rentang nilainya adalah -1 hingga 1. Jadi nilai yang lebih tinggi menunjukkan clustering yang lebih baik. Ya, 0,65 ini hampir mendekati 1. Dan itu berarti clusteringnya itu lebih baik. Nah, di sini ada kode untuk menghitung Silhouette score-nya untuk nilai K. Jadi dia menghitung dari nilai K dari angka 2 hingga angka 9. Dimana kita bisa memberikan metode alternatif untuk memilih jumlah cluster yang optimal. Biasanya kalau misalnya jumlah cluster dengan Silhouette score yang tertinggi merupakan pilihan yang paling baik. Nah, di sini kita bisa lihat dari visualisasinya bahwa yang Silhouette score yang paling tinggi itu adalah angka 4. Kemudian kita akan menganalisa dari Silhouette score-nya. From scalar matrix import Silhouette sample from matplotlib tcard YPRED atau Y prediksi K means per K dikurang 1 titik labels Silhouette score Silhouette coefficient maksud saya, kemudian post sama dengan padding teach for E in range coef sama dengan Silhouette YPRED atau Y prediksi sama dengan I. Color sama dengan PLT GM
spektral I per K PLT field tujuh teach advance pause fixed formatter range K if K in 3,5 PLT di label cluster if K in 5,6 PLT dot tcl set xx minus 0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 kemudian plt.title kita jalankan. Nah, ini adalah hasil dari silhouette yang lebih detail untuk nilai K sama dengan 3, 4, 5, dan 6. Jadi untuk setiap nilai K-nya ini, kode ini dia plotkan koefisien silhouette-nya untuk setiap titik data, kemudian kita urutkan berdasarkan klaster.
Nah, visualisasi ini biasanya membantu kita untuk mengidentifikasi bagaimana klaster yang kurang kohesif atau biasanya klaster itu tumpang tindih. Oke, selanjutnya kita akan membuat suatu kode dari perbandingan inisialisasi pada dataset yang sangat kompleks. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kode yang telah saya ambil tadi adalah dataset yang lebih kompleks dengan klaster yang tidak berbentuk bulat. Nah, bisa kita lihat di sini. Kemudian kita akan membandingkan dua pendekatan Cummins dengan inersia 2242,6 dan juga 2179,6. Yang dimana di sini akan membandingkan dua pendekatan Cummins, yaitu Cummins-Good dan juga Cummins-Bed. Yang dimana Cummins-Good ini menggunakan inisialisasi centroid manual yang baik, sedangkan Cummins-Bed ini menggunakan inisialisasi default dengan multiple percobaan. Nah, visualisasi dan perbandingan inersia ini menunjukkan bahwa inisialisasi yang baik itu dapat menghasilkan hasil yang lebih baik juga, terutama biasanya kita temukan untuk dataset dengan bentuk klaster yang kompleks atau tidak konveks. Nah, baik ya, itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini mengenai konsep unsupervised learning pada Cummins. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.